Sejarah dari Kelurahan Bakalan Kerajaan sendiri, ini kan dulu kan awalnya kan sebelum jadi kelurahan kan desa ya. Iya, dulu awalnya ini namanya bukan Bakalan Kerajaan. Menurut cerita dari sesepuh sini, dulu awalnya itu Desa Arjosari. Terus setelah ada pemekaran masuk wilayah kota sekitar tahun 88 itu, jadi namanya Kelurahan Bakalan Kerajaan gitu. Kelurahan Bakalan Kerajaan itu dipimpin oleh lurah, itu membawahi sekretaris lurah, terus terdiri dari 3 kasih, yaitu kasih sarana prasarana, kasih pemerintahan dan transitum, dan kasih pemberdayaan masyarakat, dan membawahi juga stafnya itu ada 5. Untuk Kelurahan Bakalan Kerajaan sendiri terdiri dari 49 RT dan 7 RW dengan jumlah penduduk per Desember 2019 kemarin sekitar 8.926 jiwa dengan 2.588 kakak. Luas wilayah dari RW 3 kurang lebih ada 630.000 meter persegi, kurang lebihnya seperti itu. Untuk penduduk ini kurang lebih Mbak ya, kurang lebih sekitar 2052 jiwa. Ini mulai dari RT 1 sampai 7 plus ada 3 perumahan yang ada di bawah RW 3, kurang lebih sekian. Pekerjaannya untuk warga RW 3 macam-macam Mbak, ada yang di bangunan, ada yang petani, tapi kebetulan di warga RW 3 ini terkenal dengan pabrik kopinya. Ada beberapa pabrik kopi yang ada di wilayah RW 3 ya. Ada Kopi Jala, ada Kopi Nasional, ada Kopi Joyo, dan masih banyak kopi-kopi yang lain. Jadi program unggulan yang sementara ini yang ada di wilayah RW 3 itu adalah banyak yang memproduksi pabrik kopi bubuk. Pokdakan itu istilahnya anak bimbingan dari Dinas Perikanan, yaitu kelompok pembudidaya ikan tawar khususnya. Terbentuknya insya Allah tanggal 11 Mei 2020.
kembali lagi saya sebagai Tua Karang Taruna mencoba menggandeng muda-mudi sini yang mungkin sebelumnya cenderung bikin event kayak Agustusan atau event-event budaya keagamaan. Nah, dari situ saya coba membawa kebiasaan itu menjadi sesuatu yang mungkin ada progres ke depannya. Nah, di RW 3 ini, Makang Kerajaan ini ada sarana kolam yang mungkin sudah 9 tahun tidak fungsi. Nah, disitulah anak-anak ingin memperbaiki atau memfungsikan sarana itu. Akhirnya kita bersihkan dan kita koordinasi sama Pak Lurah waktu itu, dan Pak Lurah alhamdulillah mengasih bibit ikan nila waktu itu masih 500 ekor, dan ternyata dari 500 ekor itu kita bisa merawat dengan baik, tingkat kematian rendah. Disitulah Pak Lurah punya keyakinan bahwa kita muda-mudi RW 03 ini mampu untuk berbudidaya, dan Pak Lurah menambah lagi 1000 ekor, dan akhirnya berkembang. Nah, disitulah kita mencoba untuk lebih serius, dan kita ada sesepuh yang Abah Johan itu dia mungkin backgroundnya memang di perikanan, dan Abah Johan menyarankan untuk kita untuk lebih serius lagi dan menyarankan Abah Johan yang punya link dengan Dinas Perikanan. Akhirnya kita didapatkan menjadi Kodakan. Kalau visi misinya yang mungkin kita sepakati sebagai anggota masih belum, Mbak, mungkin karena masih dini ya. Cuman intinya kita ingin meningkatkan ekonomi kemasyarakatan, dan mungkin momen ini juga pas dengan COVID ya, karena ketahanan pangan ya, mungkin itu menjadi misi kita bahwa kita kalau bisa sejengkal tanah harus bermanfaat. Itu mungkin visi misinya. Cuman pondasi dari awal saya dengan penggerak seperti Mas Dwi, Abah Johan, Pak RW itu memang pondasi awal kita memang sosial. Banyak unsur-unsur sosial yang ada di perjalanan Kodakan ini. Ya intinya pertama mungkin kita mengangkat ekonomi kemasyarakatan, membuat ketangguhan pangan, bersosial, dan mungkin juga bisnis. Ya mungkin itu sekilas misi-misi yang mungkin dasar-dasarnya. Cuman kalau detailnya mungkin kita masih belum merancang sedetail. Ini organisasi bentukan pemerintah sih, Mbak, tentang kampung tematik, tentang kampung tematik ya. Kebetulan di sini membawa tema kampung Nila Slilir karena dikatakan mayoritas lah ya, kebanyakan di sini membudidaya ikan nila. Akhirnya terbentuklah kampung nila sebagai pokdarisnya sini. Kelompok sadar wisata ini terbentuknya, kalau kita sih ngumpulnya itu dulu pertengahan Februari sih, Mbak ya. Untuk peresmiannya itu baru kemarin turun dari Pemkot itu 30 Agustus 2020. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Indonesia. Salam Kuseswara. Kita coba mengangkat ekonomi warga lah, Mbak ya. Jadi dari sisi budidaya ikan ini yang pertama kali diangkat mungkin dari ekonomi warga. Yang kedua gimana ya, aktivitas kemarin karena aktivitas COVID ya kan, akhirnya banyak warga yang lockdown, yaitu yang jelas dari ekonomi. Terus yang kedua memberdayakan masyarakat, Mbak. Jadi mungkin
kesibukan kerja, kita punya hiburan mengelola ikan. Itu yang ketiga, karena ini tematik wisata, cara mengemasnya kampung gimana, nah, bisa mempercantik kampung lah untuk ke depan. Lambat laun berjalan sih, mulai planning pembentukan rumah makan atau pengecatan logo-logo kampung Nilai Silir sudah mulai berjalan. Kalau saya khususnya saya pribadi, saya kebetulan cinta Mbak ya di dunia wisata. Ini bentuk kecintaan saya ke dunia wisata. Yang kedua, sosial. Jadi kita memang kepingin memberdayakan masyarakat, kepingin mengangkat ekonomi masyarakat umumnya. Yang ketiga juga, ini mungkin planning besar. Jadi kita ada iuran-iuran kayak iuran sampah, iuran kematian, atau acara-acara Agustusan yang dulu-dulu melibatkan patungan warga. Mungkin dengan hasil dari kelompok sadar wisata ini dengan kelompok pembudidaya ikan ini bisa mengcover biaya untuk kampung.